Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, khususnya di masjid ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita lanjutkan sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah SAW, bagaimana perjuangannya beliau yang masya Allah tabarakallah. Kita sudah belajar sama-sama bagaimana Rasulullah SAW disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seorang nabi. Bahkan kalau Allah memilih tidak pernah keliru. Tapi kalau manusia memilih, bisa jadi pilihan manusia itu keliru. Allah memilih tidak akan pernah keliru. Dan Allah, masya Allah, ketika memilih mustahil dalam artian tidak persiapan atau dadakan. Pernah disampaikan bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, ternyata persiapannya luar biasa. Dari awal pernah disampaikan. Dan akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu dan masya Allah menyampaikan wahyunya dengan secara sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan, dan akhirnya mulailah kesulitan demi kesulitan, dalam artian cercaan, hinaan, makian dari orang-orang kafir Quraisy menimpa kepada Rasulullah SAW. Punten. Dan terjadi berbagai macam siasat ataupun khutwat ataupun kalau digambarkan makar dari orang-orang kafir bagaimana untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, sehingga datang di pertemuan yang lalu kepada siapa? Abu Talib. Bagaimana Abu Talib agar menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Masih ingat jawaban Rasulullah dengan mengatakan wallahi la wadu'as samsi biyamini wal qamari biyasari. Itu masih ingat. Silahkan untuk kembali membuka pelajarannya. Demi Allah, andai matahari disimpan di tangan kanan lalu rembulan disimpan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini sampai aku menang dengan dakwah ini atau aku hancur dengan dakwah ini. Ini pernah disampaikan pertemuan yang lalu. Tahu orang kafir Quraisy ini mustahil sepertinya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Abu Sufyan makin punten bahasanya berpikir keras bagaimana cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, semua memikirkan bagaimana agar dakwah ini berhenti. Coba ke Abu Talib, udah nggak bisa. Langsung aja coba sekarang, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh Muhammad ini, kata orang-orang kafir. Maka apa yang terjadi? Saya ngulang sedikit, masya Allah. Akhirnya ada seorang yang ahli pakar di dalam bahasa. Kalau dibilang mah orang yang paling faham terhadap syair, orang yang paling mengerti terhadap syair, orang yang paling paham. Ini kenapa orang ini makin tertarik ke dalam Islam, makin banyak yang mengikuti Islam. Terlebih lagi sekarang ada Umar ibn Khattab, terlebih lagi sebelumnya ada Hamzah, ya kan? Maka apa yang menyebabkan ini? Emang kata-katanya itu apa sih? Quran itu apa? Maka coba, dalam beberapa riwayat kejadiannya setelah ini, maksudnya adalah setelah masuknya Hamzah, setelah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, barulah Walid bin Mughirah datang ke hadapan Rasulullah SAW dengan bangganya, dengan gagahnya. Apa kata Walid? Wahai Abu Jahal, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai kalian semuanya pemuka-pemuka Quraisy, da'ni amru. Artinya apa? Tinggalkan urusan ini untukku. Aku akan bereskan dengan kata-kata
andai ada kata-kata lebih baik daripada aku, mustahil, karena aku adalah orang yang paling pandai untuk memutarbalikan kata, karena aku adalah orang yang paling pandai dalam mengadu syair. Itu gambarannya. Bahkan saking cerdasnya ini yang namanya siapa? Walid bin Mughirah. Kalau ada orang mengantunkan syair, langsung dia satu bisa menjawab dengan syair itu dengan kata-kata yang lebih baik, ataupun bisa hafal syair itu langsung, saking cerdasnya, pinter. Jadi ternyata pada zaman itu orang-orang cerdas sekali mendengar langsung menghafal itu banyak. Kadang-kadang mengatakan, apa syair yang kamu punya? Saya punya syair bla 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 bla, disampaikan. Tiba-tiba bisa saja menjatuhkan, apa itu bukan karangan kamu, aku sudah hafal syair itu sebelumnya, nih sampaikan. Padahal dia hafal barusan. Saking cerdasnya orang-orang Arab pada waktu itu, kalau mau menjatuhkan seseorang, cari para penyair juga, lalu apa yang pandai menghafalnya, sekali mendengarkan langsung hafal. Lalu apa? Setelah mendengarkan langsung hafal, dia langsung memberikan kata-kata yang lebih baik daripada syair yang diucapkan dari awal. Nah, ini termasuk yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah. Dan orang kalau sudah mengatakan Walid bin Mughirah, ini syair, ini adalah orang yang paling hebat di dalam berbicara, maka mereka atau dia katakan, tenang, ada aku akan datang kepada siapa? Aku akan datang kepada Muhammad, dan Muhammad akan tahu bagaimana kehebatanku, dan akan aku tahu bagaimana hebatnya Muhammad. Saya coba. Maka datanglah Walid bin Mughirah ini ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang berada di masjid. Iya. Lalu datanglah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini ucapannya. Iya. Saya sampaikan, saya terjemahkan bebas. Ketika datang, kata Walid bin Mughirah, ya Muhammad, fasma' minni a'rid alaika umuran tandur fiha la'allaka taqbalu minha ba'duha ba'. Artinya, Muhammad, mau nggak kita ngobrol sebentar? Nanti aku akan menyampaikan beberapa hal penawaran, ya. Jika engkau mau menerimanya, syukur. Atau mau menerima satu daripada tawaranku ini, ya syukur. Lalu kata Rasulullah SAW, tawaran apa? Makanya dengarkan dulu. Aku akan sampaikan penawaran ini, kau dengarkan baik-baik. Jika engkau mau menerima tawaran ini, maka kami bahagia. Lalu kata Rasulullah, silahkan, aku akan dengarkan. Jawaban dengan tegas mengatakan, ya ibn akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takunu aktsarana malan. Muhammad, andai dengan apa yang kau lakukan saat ini, ya, apa, menyampaikan tentang Quran, menyampaikan tentang risalah, menyampaikan tentang dakwah, kalau tujuannya hanya ingin duit, ingin harta, tenang, aku akan kumpulkan harta yang paling banyak dan aku serahkan kepadamu, sehingga tidak ada orang yang paling kaya di jazirah Arab ini kecuali engkau. Itu penawaran pertama. Subhanallah. Lalu yang kedua, in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina hatta la naqta'ul amru dunak. Jika engkau dengan dakwah ini, dengan apa yang kau kerjakan saat ini, menginginkan jabatan, maka kami akan jadikan engkau adalah orang yang paling tinggi jabatannya, sehingga tidak ada sesuatu keputusan kecuali berawal dari keputusanmu. Penawaran kedua. Penawaran ketiga, subhanallah, wa in kunta tirudihi malakan malaknaka alaina. Tapi kalau tadi menjadi orang tertinggi di antara kami, boleh. Tapi jika ingin menjadi kerajaan Mekah ini, dan engkau ingin menjadi rajanya, kan terilhami dengan Raja Persia, Raja Romawi gitu kan, Raja Habasyah. Nah, Mekah ini kan bukan raja, iya, tapi ya orang tertinggi di Mekah, orang punya jabatan di Mekah, orang terhormat di Mekah. Kalau ingin menjadi orang terhormat di Mekah, maka engkau akan kami jadikan. Tapi anda mengatakan, enggak, saya mah pengennya jadi raja kayak Romawi, kayak Persia. In kunta turidu malakan, jika engkau ingin menjadi seorang raja dan Mekah ini menjadi kerajaan, maka kami akan jadikan kamu sebagai raja. Subhanallah.
Ini penawaran keberapa nih? Ketiga. Lalu mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Apa? Wa in kunta. Selanjutnya, iya, wa in kunta maridan, tapi jika engkau sakit. Dahsyat ya penghinaannya ya. Tapi kalau orang cerdas, orang pintar, menghinanya itu nggak terasa gitu ya. Wa in kunta maridan, kalau engkau sakit, maka jikna laka tabiban, maka kami akan datangkan tabib. Tabib itu dokter yang bisa mengobatimu. Maksud sakit itu di sini apa? Gila. Iya, betul. Jika kamu sakit, kadang kan kamu sakit ya. Padahal sakitnya itu bukan kayak sakit flu, bukan sakit apa, tapi maksudnya apa? Otaknya itu. Jadi wa in kunta maridan, kalau engkau memang sakit ya, maka kami akan datangkan tabib untuk mengobatimu. Apa? Seakan-akan tidak terima yang satu, tidak terima kedua, tidak terima tiga, kayaknya sakit nih. Apa yang dicari? Iya, apa yang dicari? Kita kan di dunia ini seakan-akan cari harta, cari jabatan, cari kerajaan. Iya, bahkan dalam riwayat lain mengatakan in kunta turidu niswatan, jika engkau ingin memiliki wanita tercantik atau wanita cantik, maka akan kami datangkan para wanita yang tercantik, saya berikan untukmu. Sehingga kalau ditolak yang 4 ini, jabatan ditolak, harta ditolak, iya, lalu apa lagi? Kerajaan ditolak, lalu wanita ditolak, maka mengatakan berarti anda ini apa? Sakit. Kalau kamu sakit, aku akan datang tabib. Tersinggung Rasulullah? Tidak. Senyum. Subhanallah, kenapa? Karena inilah debat yang paling hebat. Ibu bapak pernah melihat debat di televisi? Kalem apa ribut? Makin ribut rating makin naik. Kenapa? Oh, heboh ributnya, senang ributnya. Terus apa yang kita dengar coba? Pernah nggak? Ini ngotot, terus kita dengar apa? Iya, kita mau dengar apa? Jadi punten, kata-kata Rasul diam. Asma' min kaya Abul Walid, aku akan dengar apa yang kau ucapkan ya Rasulullah, atau ya Muhammad punten, jika engkau ingin ini aku akan itukan, jika engkau ini aku akan inikan, semuanya. Ujung-ujungnya, jika engkau sakit aku akan datangkan tabib untukmu wahai Muhammad. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Senyum. Intahaita ya Abul Walid, udah habis, udah selesai, sudah tuntas, sudah. Lalu kata Rasulullah, kalau sudah bicaranya, izinkan aku bicara. Sekarang giliranmu mendengarkanku. Baik. Subhanallah. Rasulullah membaca surat apa? Fussilat. Baca surat Fussilat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, isma minni ya Abul Walid, dengarkan dari aku hai Abul Walid seperti aku mendengarkanmu. Abul Walid orang cerdas, pintar, didengarkan. Baik. Dalam hatinya mengatakan, mau bicara apa ini? Apa yang akan dibacakan? Ternyata membacakan surat Hamim. Hamim, iya, ucapan yang sangat Hamim. Punten ibu bapak, kalau sudah ada firman Allah dengan muqatta'ah seperti Yasin, ya kan, seperti Qaf, seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ya, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, gitu ya. Insya Allah kesananya itu tentang Al-Quran, tentang Al-Quran. Kenapa? Ingin membuktikan kalau sesungguhnya ayat-ayat ini adalah dalam lahjah bahasa Arab, dalam lahjah bahasa kalian, itu maksudnya. Karena apa? Karena huruf-huruf yang dimiliki orang Indonesia misalnya dengan orang Arab beda. Contoh, orang Arab nggak punya C. Ada C nggak di sana di Arab? Nggak ada. Di Indonesia kita nggak ada ain, nggak ada ain, nggak ada ha, nggak ada. Adanya ha aja semuanya. Ada shin di kita, ada S-nya saja. Sin ada, tapi shin tidak ada. Ain kita tidak ada. Z ada, zai. Jim ada, maka punten. Kalau digambarkan, punten tanpa merasa hormat. Kalau kita menulis bahasa Arab di Indonesiakan, itu kaidahnya tidak ada kaidah yang baku, harus seperti ini. Coba, pernah ramai nggak dulu nyebut insya Allah dengan tulisan Latin? Kalau kita SY ada satu SH, akhirnya yang SY insya, shinnya pakai SY disalahkan dengan yang menulis shin dengan SH. Jangan SY, yang benar tuh insya. Jangan insya tapi insya, SY gitu kan. Nah itu ribut, kenapa? Karena satu SY, satu SH, tapi tujuannya sama-sama apa? Shin, iya kan?
tujuannya shin. Nah punten, akhirnya ribut, yang benar SY, yang benar SH. Yang paling benar ada udah tulis aja pakai Arab, insya Allah, selesai itu. Iya, daripada diributin, kembali ke asalnya, ke bahasa Arabnya. Kenapa? Ketika dilihat ternyata kalau ejaan untuk kita orang Indonesia shin itu SY, tapi kalau untuk bahasa Inggris shin itu apa? SH. Ya kayak ribut begitulah. Kadang-kadang kita ini sedikit-sedikit diributin, padahal dua-duanya apa? Dua-duanya apa ya? Dua-duanya tidak kembali ke dalam shin yang ada dalam Al-Quran. Selesai itu. Seperti ini dulu pernah ada pernikahan, teman-teman semuanya ya, pernah menyaksikan orang yang sedang menikah lalu dengan mengatakan saya nikahkan dan saya kawinkan, gitu kan, putri saya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian, gitu kan. Terus ininya yang nerimanya bukan sah, jawab dulu. Tiba-tiba saya belum ini keburu-buru, belum tutup disah. Tiba-tiba dia mengatakan apa? Terima, gitu kan? Terima saya nikahnya. Tiba-tiba punten ibu bapak, saya waktu itu punten tanpa merasa, ini hanya sekedar cerita, kembalinya bahasa Arab itu luar biasa ya. Kami duduk di situ sebagai tausiah, sebagai pemberi tausiah untuk kedua mempelai. Dari mempelai laki-laki ada kiainya, dari mempelai perempuan ada kiainya. Jadi dua kiai ini duduk bareng. Ini kiai perwakilan dari mempelai laki, ini kiai perwakilan dari mempelai perempuan, duduk. Begitu kata-katanya, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya bernama fulana dengan mas kawin bla bla, dibayar kontan, gitu kan. Jawabannya, terima saya nikahnya. Tiba-tiba, jangan terima saya nikahnya, kata ustaz dia, saya terima nikahnya. Dia bilang, enggak, terima dulu baru saya. Dia bilang, saya dulu baru terima. Riweh kan? Dia bilang, terima saya. Satu lagi, enggak, saya terima. Ini pengantin kasihan jadi yang benar, gimana menjadi kawin ini? ini gimana ini? Nah itu kan akhirnya itu benar terjadi teman-teman. Yang satu kekeh saya terima, yang satu kekeh terima saya. Akhirnya penghulunya bingung. Penghulunya ini kiai, ini kiai, ini ustadz, ini ustadz, perwakilan dari dua belah pihak. Terpaksa dia bilang, mengatakan, Abi Maki ada ide mudah. Saya bilang langsung bahasa Arabnya, qabiltu nikah. Aman kan? Qabiltu nikah, selesai. Kata kiai ini, setuju, kayak ini setuju. Tulis pakai bahasa Arab, qabiltu nikah bi bahrin mazkur, selesai. Lalu kata penghulunya matan, memang paling aman pakai bahasa Arab kayaknya, gitu ya. Karena segala kayak SY sama SH itu kan, SY sama SH sama-sama dengan tujuannya apa? Shin. Iya, insya Allah. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau ada tulisan mau ditulis dalam bahasa Indonesia Laten dari sananya Arab, kita akan selalu berbeda. Maka paling indah kalau ibu bapak teman-teman baca Al-Quran langsung dengan tulisan Arab, tidak dengan tulisan Latin. Coba teman-teman di sini yang terbiasa membaca Arab, ya, lalu pakai Latin, insya Allah kesulitan apa jadi mudah? Sulit. Ini apa ini, panjang pendeknya susah, ini ada kaidah baru karena nggak tahu. Tapi kalau pakai bahasa Arabnya langsung itu akan jauh lebih nikmat. Nah, punten, ini kalau sudah ada kata-kata hamim, kesananya itu insya Allah berkaitan dengan Al-Quran. Contoh alif lam mim, lanjutkan, dalikal kitabu yasin wal Quranul hakim. Iya, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu zakaria. Dzikr, adzikru itu salah satu daripada nama Al-Quran. Semuanya, ya. Maka di sini seakan-akan ini Quran dengan menggunakan lafaz huruf yang kalian baca, bukan menggunakan dalam bahasa selain bahasa kalian, yakni bahasa Arab. Iya. Maka dengan matan hamim, iya,
ingin tegaskan kalau ini adalah menggunakan bahasa yang kalian gunakan. Ha ada di kalian, mim ada di kalian, maksudnya dalam bahasa Arab. Dibacakan surat itu, firman Allah dibacakan surat daripada Fussilat ini. Tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun. Terus dibaca bisa. Dan ketika dibacakan surah Fussilat ini, reaksi daripada Walid bin Mughirah terdiam, terbawa, bahkan terkadang berdecak kagum, terkadang pegang kepalanya saking betapa indahnya. Iya, kadang-kadang kalau ada orang takjub melihat sesuatu sampai gitu, dia nggak sadar begitu tuh. Iya, sampai ketika saking takjubnya dia, sampai wajahnya itu Masya Allah melambangkan, menggambarkan sesuatu yang takjub luar biasa. Lalu apa? Sampai akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala di ujungnya, fa in a'radu, ini sampai ayat ini ya, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Ini langsung berhenti. Hasbuk, cukup. Jangan diteruskan sambil gemeteran. Terbawa dengan bacaan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, meresap di dalam hati, masuk ke dalam hati siapa? Walid bin Mughirah. Sampai di ujung, fa'in a'radu, kalaulah manusia telah dibacakan Al-Quran lalu masih menolak terhadap Quran, fa'in a'radu faqul, katakan ya Muhammad, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Apakah perlu aku kirimkan semacam halilintar sa'iqah, iya, petir yang menyambar kepada kalian seperti aku telah sambar kepada kaum Ad dan Samud? Maka dengan ayat ini saking terbawanya berhenti sampai gemeteran. Hasbuk ya Muhammad, hasbuk ya Muhammad, hasbuk, cukup, jangan dilanjutkan. Kata Walid bin Mughirah, seakan-akan kalau saya tidak hentikan Muhammad membaca ayat itu, seakan-akan akan datang petir untuk menyambarnya. Kenapa? Karena mereka ini dengan Quran itu sangat apa ya? Sangat istilahnya terpengaruh dengan Quran itu. Indah didengarkan, asik untuk disimak karena masuk dalam hati. Masya Allah, kata-kata yang sangat indah dalam Al-Quran. Makanya kadang-kadang kita ini kemana saja dengan Al-Quran ini. Coba cek baik-baik, banyak orang yang masuk Islam sekarang ini setelah melihat Al-Quran, setelah membaca Al-Quran, setelah melihat apa yang ada. Teknologi ternyata yang ditemukan sekarang, Quran udah jauh berbicara dari dulu. Apa coba? Keilmuan yang ditemukan oleh NASA, ternyata apa? Quran sudah membicarakan dulu. Ini salah satu contoh saja. Bunda, teman-teman, ayahanda, ikhwah akhwat fillah, mungkin pernah saya sampaikan, iya. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 9 atau 8 tahun yang lalu, wallahu alam, itu NASA menemukan suara dari langit itu. Suara apa? Semacam ketukan. Jadi suaranya itu dari langit itu ngetukin begitu. Sampai bingung, ini suara apa ini? Ini suara apa? Suara apa? Akhirnya dicoba, dicek, dilihat, coba dilihat. Ternyata mereka kagum. Menemukan apa? Yang suara dari langit tertangkap. Begitu tuh. Terus begitu bunyinya. Ini apa? Setelah dicek, ternyata apa? Mereka kagum. Ini ternyata suara langit. Lalu mereka mengatakan, kami telah menemukan ilmu baru. Wahai kalian umat manusia yang di dunia ini, dengarkan ini suara langit yang bunyi. Kami telah menemukan ilmu ini, bahwa kami telah menangkap suara di langit. Ternyata ini suaranya langit. Langit itu berbunyi, tok 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 gitu. Apa kata ulama yang ada di muslimin muslimat? Mereka bilang apa? Kalau kalian menemukan sekarang, kalau kami sebelum ditemukan sudah yakin kalau langit itu bunyinya ada. Apa? Bukankah Al-Quran mengatakan was-samai wat-tariq, demi langit yang suaranya seperti ketukan, ngetuk tok 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 tok. Masya Allah, itu luar biasa. Coba
mulai saat ini coba ya, untuk melihat kita agar lebih nyaman dengan baca Quran, cek yang namanya Ijazul Quran. Belajar sekali-kali Ijazul Quran, bahkan coba pelajari. Iya, teman-teman semuanya, dengan mengatakan panggil guru, panggil kiai, panggil ustadz. Untuk apa? Untuk mempelajari. Saya fokus ingin mempelajari bagaimana Quran ini menjadi seperti ini, dibukukan ini, dikumpulkan begini. Saya pengen tahu sejarahnya bagaimana. Saya ingin tahu siapa yang memberi nama surat itu, siapa yang menyusun daripada surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, siapa yang telah menyusunnya. Coba renungkan, kan kita lucu, kita sebagai mukminin mukminat, tentang sejarah Quran sampai terjadi Quran ini dibukukan, kita nggak tahu. Agar lebih nyaman, ini sebentar lagi insya Allah, tidak lama lagi bulan Ramadan, iya kan? Rajab, sebentar lagi Sya'ban, Ramadan. Sebelum Ramadan tiba sudah tahu tentang sejarah Quran itu seperti apa. Penting itu ibu bapak, insya Allah, iya, pelajari tentang masalah ini. Nah, kita lanjutkan. Lalu setelah itu, hasbuka ya Muhammad, cukup. Rasulullah diam. Lalu kata Rasulullah dengan mengatakan, apa yang diucapkan Rasulullah? Bagaimana pendapatmu hai Walid? Bagaimana pendapat ya Abul Walid atau Walid bin Mughirah? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Dia bilang, mengatakan, utrukni ya Muhammad, tinggalkan aku Muhammad, kalau enggak aku pergi dari hadapanmu. Pergilah Walid ini. Padahal orang-orang kafir sudah nunggu nih, kabarnya gimana? Apa Muhammad yang kalah dengan debat ini atau seperti apa? Tiba-tiba kata-kata orang-orang yang hadir di situ seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, ya, dia melihat mengatakan, loh heran, wajahnya ketika datang kepada kita tidak seperti wajah ketika pergi meninggalkan kita. Kalau tadi tenang, aku akan bicara, tenang, aku akan buktikan, tiba-tiba begitu datang kelihatannya apa? Dalam keadaan humum, dalam mengkerut, bingung, lalu mengatakan, ya Abul Walid, apa yang terjadi kepadamu? Apa yang terjadi? Duduklah, lihat perkataannya, Masya Allah. Ketika ditanya apa yang terjadi kepadamu, teman-teman tahu jawabannya? Apa yang terjadi kepadamu? Jawabannya sambil perkatakan, ini perkataan beliau atau perkataan dia ini, ya, perkataan dia, siapa? Walid bin Mughirah. Dia katakan, fa wallahi ma fikum min rajulin a'lam bil asy'ari minni. Demi Allah, tidak ada orang yang paling pandai dalam masalah syair kecuali aku, kata Walid. Iya. Dan tidak ada yang paling pandai dalam qasidah, penyusunan kata semuanya, kecuali aku. Seakan-akan mengatakan, kalian kalah dalam urusan syair, kalian kalah dalam urusan qasidah. Aku adalah orang yang paling pandai masalah ini, katanya. Emang iya, terkenal. Lalu dia kata, wallahi ma yushbihul ladhi yaqulu syai'an min hadha. Demi Allah, apa yang diucapkan Muhammad tidak syair juga tidak qasidah. Saking apanya itu? Saking indahnya. Aku yang paling tahu tentang syair, aku yang paling tahu tentang qasidah. Sehebat apapun syair, sehebat pun apapun qasidah, aku ini yang paling paham. Tapi setelah aku mendengar dari apa yang diucapkan Muhammad, tidak tergolong syair, tidak tergolong qasidah. Subhanallah. Lalu mengatakan, yang jelas, dia bilang, inna liqaulihi alladhi yaqulu halawa. Saya hanya bisa menyatakan apa yang diucapkannya itu manis sekali. Saking apanya itu? Halawah itu hello. Hello itu apa ya? Hello itu kalau wanita cantik, laki-laki ganteng. Kalau suasana udara hello, makanan hello. Hello itu apa? Segala sesuatu yang dikatakan baik, dikatakan manis, dikatakan, boleh dikatakan enak banget, itu hello. Misalnya ketika teman-teman makan di pas umroh gitu, makan tiba-tiba, bagaimana makanannya, nanya hello, berarti itu bukan toyib lagi, bukan hello. Hello itu masya, bukan hello, bukan, iya tapi namanya daripada halawah, hello, iya. Subhanallah, dia mengatakan kalimatnya la halawah, manis sekali. Wa inna alaihi la talawah. Subhanallah, atasnya itu aduh tinggi, nggak bahkan mungkin ada orang yang lebih tinggi lagi atau yang tidak, yang lebih hebat daripada kata itu. Wa innahu la muthmir a'la,
Dan itu kalau di pepohonan itu kata-katanya punten. Ada orang berbicara 1 jam, 2 jam nggak ada isinya, mungkin gitu. Tapi ada orang yang berbicara 1 jam, setengah jam isinya. Ada orang berbicara 1 jam, daging semuanya. Bisa jadi. Ini dikatakan wa inna la muthmir. Apa? Semua perkataannya itu bagus, buah semuanya. Kan kalau kita dengar, wah masya Allah perkataannya daging semuanya, gitu kan sering kita dengar. Ini bahkan ini perkataannya manis semuanya, perkataannya buah semuanya. Subhanallah, perkataannya tinggi sekali, nggak ada di bawah-bawahnya. Kata-katanya itu tinggi, isinya luar biasa, manis, berbuah. Itu kata siapa? Kata Walid bin Mughirah. Siapa Walid? Orang yang paling pandai dalam syair. Ini ketahuinya Quran, ini bicara tentang Quran. Subhanallah. Lalu mengatakan kata-katanya wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Ini adalah perkataan yang paling tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi daripada ini. Itu ucapannya. Subhanallah. Iya. Lalu orang-orang bingung. Walid, kayaknya kamu kena sihir deh sama Muhammad ini. Tadi kamu pede banget, sekarang kok kamu begini? Jawabannya dengan mengatakan, apa yang diucapkannya? Aku bukan kena sihir, tapi ini hak apa yang benar aku ucapkan. Lalu, apa saranmu hai Walid? Jawaban Walid mengatakan, iman kepadanya. Saran. Oh jangan. Kalau kita iman, jatuhlah derajat kita, jatuhlah tentang keadaan kita. Masa ikutin dia? Saran kedua Walid, kalau gitu jangan ganggu dakwahnya Muhammad, biarkan saja. Kalau dia berkembang dakwahnya sampai hebat dakwahnya, orang akan nanya. Pertanyaannya dengan mengatakan Muhammad itu dari mana? Dari Arab. Arab mana? Arab Quraisy. Kan kita ke bawah, terkenal. Gara-gara apa? Gara-gara Muhammad. Nama kita jadi apa? Ikut viral. Itu kan. Kenapa? Karena namanya begitu. Udah biarin aja. Andai dia berhasil dalam dakwahnya, maka kita akan mendapatkan imbas baiknya juga. Orang Arab, orang Quraisy, wah pantas, hebat, kan kita jadi bagus namanya. Andai kita membiarkan lalu ada orang memusuhinya, lalu Muhammad terbunuh oleh orang-orang bukan dengan tangan kita, berarti selesai. Memang kita ingin membunuhnya, cuman kita nggak sanggup, maka biarin orang lain membunuhnya. Maka sekarang nggak usah ikut-ikutan. Andai Muhammad sukses dengan dakwahnya, kita ikut, baik namanya. Andai Muhammad ini terbunuh dengan orang lain, pastikan memang itu tujuan kita, namun tangan kita bersih dari darahnya. Bisa dipahami itu ya? Itu kata-kata siapa? Walid. Namun apa yang terjadi, ibu bapak, punten. Iya, ini secara singkat pernah saya sampaikan di ujungnya ini. Akhirnya Walid ini, coba pelajari di belakang itu ya. Ini pengulangan sedikit. Akhirnya Walid ini dimatakan. Terus kalau ada orang nanya tentang Quran itu apa? Jawabannya bilang aja sihir. Makanya dikatakan darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altuhu lamahu wa ja'altuhu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Dan selanjutnya, maka ini adalah Walid bin Mughirah yang sudah dicap oleh Allah menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Karena apa? Yang pertama kali mengatakan Quran sihir itu siapa? Walid. Walid yang mengatakan Quran itu sihir. Kita lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirnya kepada Abu Thalib nggak bisa, kepada Rasulullah, kepada siapa itu Rasulullah langsung, orang terhebat Walid bin Mughirah pun nggak bisa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Nah punten, datanglah sekelompok orang kepada Rasulullah SAW. Ini penting sekali, apalagi untuk saat ini, sebentar lagi ini. Iya, mereka datang. Saya terjemahkan bebas. Iya, ya Muhammad. Mereka datang baik-baik. Ini rayuan mautnya ini. Kalau tadi juga rayuan, penawaran, 4 tawaran, tolak. Sekarang dalam bentuk lain. Bagaimana caranya? Simak baik-baik teman-teman semuanya. Jangan terkecoh. Ya Muhammad, iya, kami tahu engkau adalah membawa kebaikan. Fatba' dinuna wa natba' dinak. Artinya apa? Engkau membawa agama baru, dan itu adalah membawa kebaikan, dan agamaku juga membawa kebaikan.
Sama saja. Engkau membawa Islam untuk memakmurkan dan menjadikan manusia baik, aku juga, kami juga dengan membawa agama kami berhala ini, yakni untuk membawa kebaikan. Seakan-akan kata-kata ini ada yang mengatakan semua agama sama saja, gitu kan? Seakan-akan mengatakan apa yang kamu bawa dengan aku yang bawa itu sama saja, semua menyuruh kebaikan. Sampai akhirnya ada yang mengatakan punten ya, ada yang mengatakan yang penting mah akhlaknya baik, agama tuh nggak penting. Astagfirullahaladzim. Coba bunda, ayahanda, coba dengarkan kata-kata ini. Sampai diperdebatkan, misalnya nanti kita sudah meninggal bangkit lagi nggak ya, nanti ada akhirat nggak ya, nanti ada sorga nggak ya, yang begitu ditanyakan gitu. Iya, punten. Maka kalau ibu, bapak, teman-teman melihat hal yang seperti itu, yang tidak percaya terhadap sorga dan neraka, yang tidak percaya terhadap akhirat misalnya, ya, yang tidak percaya tentang kehidupan setelah kematian, yang tidak percaya tentang hisab, yang tidak percaya tentang mahsyar, begitu kan? Ibu bapak jangan pernah menghina mereka. Nggak boleh menghina mereka, nggak boleh mengincilkan mereka. Tapi apapun yang terjadi, ingat-ingat ini, apapun yang terjadi ketika melihat kekeliruan dalam pemikiran, kekeliruan di dalam ilmunya bertentangan dengan syariat Islam, kita tidak boleh mencacinya, mencibirnya. Tapi pertama, ucapkan alhamdulillah saya tidak seperti mereka. Berat hidayah itu ibu bapak. Alhamdulillah saya nggak kayak mereka ya, alhamdulillah saya mah tahu dengan hidayah ini, alhamdulillah ya Allah saya diberikan hidayah olehmu bahwa ada kehidupan setelah kematian, kalau di situ ada pertanyaan munkar nakir, kalau di situ ada alam mahsyar, kalau di situ ada yang namanya hisab, kalau di situ nanti ada mizan, kalau di situ ada sirat, di situ ada qantarah, di situ ada sorga, di situ ada neraka, bahkan ada syafaat. Alhamdulillah ya Allah saya dihadiahkan olehmu hidayah. Berat hidayah itu teman-teman, berat hidayah itu. Banyak kalau melihat sekarang, ketika ngelihat misalnya di YouTube atau di mana, ada yang tidak percaya tentang hari akhirat, ada yang tidak percaya tentang sorga, tidak percaya tentang neraka, yang harus diucapkan alhamdulillah saya punya iman, saya ada hidayah. Itu yang pertama kali. Lalu yang kedua, nggak ada kata-kata mencibir sama pemikiran seperti itu. Tapi apa? Islam mengatakan ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan hidayah melalui pintu manapun, melalui siapapun, semoga engkau berikan hidayah. Jangan dimarah-marahin. Matakan apa pemikiran sesat itu, salah itu, dasar ahli neraka itu ini. Jangan tolong setan, jangan bantu setan untuk memperbanyak ahli neraka dengan cara di neraka itu tidak. Yang berhak menjadikan surga dan neraka itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Itu gambarannya. Islam itu tidak ada hatinya majal ataupun ruang untuk menghina, untuk mencemoohkan, itu nggak ada. Tapi subhanallah yang ada, kalau sekarang ngelihat komentar dalam satu apa saja, itu malah perang komentar, ribut komentar, bahkan kata-kata yang tidak baik ada dalam kolom komentar itu. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seorang mukminin, mukminat melihat sesuatu yang mengerikan tentang pemahamannya, pertama syukuri, alhamdulillah betapa dahsyatnya, betapa indahnya yang namanya iman. Syukuri itu bunda, alhamdulillah saya punya iman. Lalu yang keduanya, doakan orang bersangkutan agar Allah bisa memberikan hidayahnya melalui siapa saja. Iya, ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Masya Allah, itu Umar bin Khattab masuk Islam, doa dari Rasulullah SAW. Dan pastinya diajak. Kalau punya teman silahkan diajak, kalau mampu kita untuk membicarakannya dengan teman kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah datang, ya Muhammad, agamamu itu baik, membawa kebaikan. Sama agamaku juga ingin membawa kebaikan. Tuhan yang kamu sembah itu adalah pasti ya Tuhan yang baik. Nggak mungkin kalau nggak baik disembah. Tuhan yang aku sembah juga, kata mereka itu juga baik. Maka sekarang ini ya aku tawarkan kepadamu, kata Rasulullah. Apa penawarannya?
Gini, 1 tahun kamu menyembah Tuhanku, 1 tahun lagi aku menyembah Tuhanmu. Kalau kebenaran itu ada di agamamu, maka kami merasakan kebenaran itu. Tapi kalau kebenaran ada di agamaku, maka engkau pun akan merasakan kebenaranku. Kayak makanan tuker-tukeran gitulah. Rasanya enak gak enak gak? Coba kan kadang-kadang ada adik kakak, ada menu 3, udah anak 3, udah saya pesan ini, saya pesan ini, pesan ini. Akhirnya apa? Saling menyicipi. Kalau ternyata yang lebih enak itu nomor 2, kita sudah merasakannya. Kalau ternyata lebih enak itu nomor 3, sudah merasakannya. Jadi dengan mengatakan, kalau kita ini ibadah ternyata yang benar itu adalah agamamu, kami pun akan selamat dengan agamamu, karena kami pun ikut nyembah setiap selang sebulan, gitu ya. Tapi jika agamaku yang benar, engkau pun akan selamat. Kenapa? Karena kita gantian dalam beribadah. Rasulullah katakan, tidak. Rasulullah jawab, maaf, tidak. Ini lihat dia jawab, kalau gitu gini aja. Gimana? Seminggu kamu sebulan kau menyembah Tuhanku. Lalu apa lagi? Aku akan menyembah Tuhanmu 1 tahun. Tidak. Kalau gini aja gimana? Ini akhirnya 1 minggu menyembah Tuhanku, lalu 1 tahun aku menyembah Tuhanmu. Rasulullah tidak. Kalau gitu, sekali kamu menyembah Tuhanku, selama-lamanya aku menyembah Tuhanmu. Sekali menyembah Tuhanku dan selama-lamanya aku menyembah Tuhanmu. Apa jawaban Rasulullah? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas firman-Nya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum lakum dinukum waliyadin. Ini gambarannya. Masya Allah, nggak ada kata-kata secuil untuk dalam urusan akidah, tidak bisa. Punten, tanpa menguras hormat, tanpa bermaksud apa-apa, tanpa mengurangi rasa cinta kepada siapapun. Iya, di tanggal nanti 25 Desember ini ataupun setelahnya, seliweran dengan kata-kata yang berbagai macam terdengar, seorang muslimin muslimat kalau berbicara tentang yang namanya apa toleransi, kita rajanya, kita paling hebat untuk menjaga toleransi ini. Tapi punten, kalau untuk masalah akidah kita harus di atas segala-galanya. Maka punten tanpa, tapi kan itu cuma kata-kata, cuma ucapan, bukan masalah itunya. Kalau ada orang mau mengatakan 2 kalimat syahadat, itu kan cuma kata-kata kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam apa tidak? Islam. Ada orang ketika menikah dengan kata-kata, Bung Karno memerdekakan negeri Indonesia ini dengan apa? Dengan kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kata-kata. Kata-kata, saya cuma bilang cerai aja sama istri saya, masa pisah? Iya, itu kata-kata. Jadi jangan pernah menganggap remeh dengan kata-kata ini. Ketika mengucapkan kata-kata punten selamat Natal, iya, bukan berarti kita membenci, tidak. Tapi apa? Ini akidah. Tolong jaga, ini akidah. Sekali lagi, kalau mengucapkan kata-kata punten bahasanya selamat, iya, maka apapun yang diyakininya kita takzim, kita hormat, dan kita mengucapkan selamat kepada dia dengan keyakinannya. Berarti sudah punten, sudah melenceng jauh. Wah, tidak sayang, tidak cinta, bukan itu. Cinta dan sayang boro-boro kepada manusia, kucing saja ketabrak lalu kita bawa ke dokter hewan untuk diobati semuanya, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Itu ke binatang. Bukankah ada seorang wanita yang punten, iya, wanita ini adalah orang yang tidak baik, akhlaknya tidak baik, situasinya, keadaannya, tiba-tiba sedang berjalan lalu haus, turun ke sungai, dari sungai itu ngambil air ke atas, tiba-tiba ada anjing yang dalam kehausan, gitu kan? Setelah itu apa? Ya Rabbana. Setelah itu apa? Langsung dikasih air ke binatang tersebut. Punten-punten, seperti itu Allah berikan pahala yang luar biasa. Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur, pernah mendengar nama dari Asmaul Husna Asy-Syakur? Asy-Syakur ini yang maha menghargai setiap perilaku kita walaupun sekecil apapun. Asy-Syakur yang maha melipat gandakan pahala yang kita lakukan sekecil apapun.
Itu asyakur. Makanya asyakur ini dalam Al-Quran 3 kali terulang dengan kata-kata ghafurun syakur. Ghafurun syakur, maha pengampun dan syakur. Ini gambarannya. Jadi kalau digambarkan sama binatang aja begitu. Allahu Akbar. Bahkan apalagi kepada manusia. Tapi kalau untuk akidah tidak. Ketika kita mengucapkan selamat, seakan-akan mengatakan kita setuju dengan trinitasnya, kita setuju dengan punten Isa sebagai Tuhannya, ataupun kita setuju kalau namanya Tuhan dilahirkan, kita setuju dengan berbagai macam apa yang ada dengan keyakinan-keyakinannya. Maka punten, tolong jaga hal ini. Tapi saya tidak dengan hati saya, cuma lisan saja. Lisan. Kalau dikatakan punten ucapannya, kalau urusan akidah tidak ada kata-kata main-main, punten sekali. Ya, tolong jaga. Kenapa? Tanpa harus membedakan itu dan ini adalah urusan teman-teman semuanya dengan Allah. Namun min babi amanatil ilmi, daripada amanah ilmu yang kami tahu, tolong jangan dimudahkan dengan kata-kata ini. Khawatir dengan masalah ini. Iya. Kita sudah menjaga iman kita sampai wasiatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, ternyata menganggap remeh masalah ini. Kalau mengatakan ucapannya insya Allah teman kita yang beda agama kita tidak mengucapkan itu, mereka tidak tersinggung. Kenapa? Karena mereka tahu tentang akidah yang ada. Itulah yang seharusnya saling menghormati. Rasulullah katakan firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budlan. Selanjutnya sampai akhirnya lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Kita lanjutkan. Itu pun mentok, gak bisa. Lalu apa yang dilakukan? Ya Rabbana, ternyata ibu bapak usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berbondong-bondong mereka. Apa yang dilakukan berbondong-bondong mereka ini? Astagfirullah. Iya, mereka datang karena udah mentok nih, udah mentok. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul orang-orang kafir datang, sama Abu Thalib nggak bisa, sama Walid bin Mughirah nggak bisa, sama orang-orang yang kalau dibilang semua menggunakan logikanya tadi gitu ya, semua agama sama, yang penting berbuat baik, ayo kita sharing, membagi apa, untuk membagi Tuhanmu, kapan disembah Tuhanku, kapan disembah, juga mentok. Itu kan sudah jalan dari awal kan. Coba perhatikan dari awal bagaimana gangguan mereka. Akhirnya mereka bilang gini dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, wa qalu, mereka mengatakan ini Muhammad, iya, dengarkan kami duduk di sini nih. Jangan dikira kami tidak tahu tentang sejarah para nabi. Jangan dikira kami tidak tahu tentang sejarah para rasul. Kami tahu cerita Nabi Musa. Kami tahu cerita tentang Nabi Ibrahim. Kami tahu tentang cerita ya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Sulaiman. Kami tahu cerita itu. Nabi Musa punya tongkat bisa menjadikan laut terbelah. Tuh, Musa tuh. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Tuh, mukjizatnya Isa tuh. Iya. Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Tuh, mukjizatnya. Nabi Yunus dalam perut ikan bebas lagi, sehat lagi. Tuh, mukjizatnya. Sekarang saya hanya minta kepadamu permintaan ini, andai kau lakukan ini maka kami akan iman. Apa? Dalam firman Allah digambarkan, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ini lihat, au takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ini perkataannya, au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa fis samai walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Ini kacau ini permohonannya. Nanti lihat dalam suratul Isra ya, kalau tidak keliru ini di ayat 80, di ayat 90 sampai ke bawahnya. Apa kata-katanya? Lan nu'mina laka hatta tafjurana minal ardi yanbu'an. Muhammad, kami nggak beriman ya kalau nggak memperlihatkan kehebatanmu, mukjizatmu, kamu bisa mengeluarkan air dari tempat ini, yanbu', air yang muncrat, air sehingga kita tidak kekurangan air. Iya. Lan nu'mina laka hatta tafjurana minal ardi yanbu'an. Kami tidak akan bisa beriman ya sebelum kami melihat air keluar dari tempat ini.
Lalu apa lagi? Atau takuna laka jannatu min nakhili wa inbabin fatufajjirul anharu khilala tafjira. Atau kamu punya taman yang indah, di sininya pohon anggur, di sininya pohon kurma, di tengahnya sungai yang mengalir yang indah. Coba buat itu. Kalau ada, kami akan beriman. Itu hayalan-hayalan. Atau lagi apa? Autus kita as-samaa kama za'amta alaina kisaba. Kan kamu bilang kalau nanti ada kiamat, coba kami pengen lihat lempengan apa? Langit itu jatuh gitu ya. Lempengan langit itu jatuh kepada kami. Kami pengen lihat jatuhnya langit itu kayak apa. Atau itu semua pakai atau datangkan Allah turun. Atau enggak Allah, datangkanlah qabilah para malaikat datang kepada kami. Kacau itu. Itu mereka bilang begitu. Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kalau kamu bisa mengeluarkan air dari sini. Atau kalau enggak kamu punya kebun, di sini kurma, di sini apa? Anggur, lalu di tengahnya ada air yang mengalir, sungai yang indah. Atau kalau nggak bisa juga, ya udahlah, turunkan langit itu dari atas itu. Kami pengen lihat langit itu pecahannya kayak apa. Kalau nggak juga, saya ngeliat Allah aja deh, turun Allah ke sini deh. Kalau nggak Allah mau turun, ya udah malaikat aja datangin, yang banyak malaikatnya. Itu coba kira-kira apa itu? Penghinaan kan? Iya. Tapi kan permintaan. Atau lihat lagi, apa yang dia katakan? Au yakuna laka baitum min zukhrufin. Atau kamu punya rumah megah, istana dari emas semuanya, dindingnya emas, tiangnya emas, emas semuanya. Kalau nggak bisa juga, aku pengen lihat kamu naik ke atas. Langsung kami lihatnya turun naik ke atas sampai nggak kelihatan. Terus kamu turun lagi, tapi dengan syarat begitu turun kamu bawa Quran, bawa kitab sebagai petunjuk yang kami baca bahwa kitab ini datang dari atas bawah. Itu saja kami minta. Mana? Kalau nggak yang di awal ini nggak yang terakhir aja lah. Naik ke atas sampai hilang, hilang gitu. Terus turun lagi, pas turun bawa apa? Bawa kitab naqra'u. Apa kata Jibril? Muhammad, andai engkau setuju, Allah akan kabulkan semua itu. Andai engkau setuju, ya Allah, yang diinginkan kabulkan agar mereka beriman. Andai kau setuju, itu mudah bagi Allah. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ya Rasulullah, andai engkau mau dan andai kau setuju, mudah untuk urusan ini, enteng. Tapi ya Muhammad, andai sudah diberikan mereka tidak beriman, azab bagiannya. Azab bagiannya. Kenapa? Permintaan sudah kabulkan? Enggak. Bagaimana terjadi kepada kaum saleh? Azab sudah diberikan. Bagaimana terhadap kaum yang hancur setelah minta itu minta ini? Sekarang pilih, kabulkan atau tidak. Resiko dikabulkan, tidak beriman, hancur. Tapi resiko kalau tidak dikabulkan, kamu sabar mendengarkan apa itu? Ocehannya. Kata Rasulullah, bal asbir, aku sabar aja. Kenapa takut? Dikabulkan mereka nggak beriman, azab, siksaan. Udah saya sabar aja, nggak apa-apa lah, saya dihina itu, nggak apa-apa, saya sabar. Sampai akhirnya resikonya, iya beresiko dong. Begitu Rasul tidak kabulkan itu, apa mereka bilang dengan mengatakan, oh kan bohong, kan nggak bisa, dasar pembohong, dasar pendusta. Katanya Nabi, harusnya punya mujizat, mana minta itu minta ini, sampai semua dipaparkan, ini semua tidak bisa. Bukan Nabi, dia dihina, dicacinya. Itulah Rasulullah SAW. Kata Rasul, nggak apa-apa, yang penting mereka apa? Mereka selamat, siapa tahu nanti dapat hidayah. Masya Allah. Maka hantaman, siksaan, cercaan makin dahsyat. Maka Rasulullah langsung memberikan satu perintah. Wahai kaum muslimin muslimat, tekanan yang terjadi di kota Mekah dahsyat. Maka kata Rasul, idhabu ila ardis siddiq, atau idhabu ila ardis sidq. Sekarang siapa yang mau, pergilah ke tanah yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kejujuran, penuh dengan keadilan. Idhabu ila ardil habasyah fa innahu fihi malikun la yadlimhu ahad. Yang mau menyelamatkan dirinya dan keluarganya, yang mau tenang dalam beribadah kepada Allah, yang mau nyaman dengan keluarganya. Di Mekah ini banyak cercaan, banyak hinaan, banyak punten yang namanya siksaan. Maka kalau mau pergi, pergilah ke Habasyah, karena di Habasyah
ada raja yang adil yang tidak pernah berbuat zalim. Rasulullah mengajarkan, iya pergi ke Habasyah sana. Adakah sahabat yang pergi? Ada. Siapa? Utsman bin Affan bersama Ruqayyah pergi. Ya, lalu apa? Ja'far bin Abi Thalib pergi. Kenapa? Pergi ke Habasyah. Karena Rasulullah katakan yang mau pergi menyelamatkannya pergi ke Habasyah. Kenapa? Karena di situ ada raja yang adil yang tidak pernah menyakiti siapapun, raja yang sangat adil. Maka berangkat sebagian ke para sahabat ke Habasyah. Pertanyaannya, iya, apakah Rasulullah ikut hijrah? Apakah Rasulullah ikut hijrah ke Habasyah? Tidak. Kenapa Rasulullah tidak ke Habasyah? Itu jawabannya. Apa? Kenapa Rasulullah tidak ikut ke Habasyah? Yang keduanya, punten, iya, kenapa Habasyah padahal itu agamanya Nasrani? Kenapa dipergikan ke Habasyah? Itu kedua. Subhanallah. Yang ketiga, apakah perjalanan sampai ke Habasyah orang-orang yang sudah di Habasyah mulus-mulus saja? Itu pertanyaan ketiga. Jawabannya bulan depan insya Allah. Jadi bulan depan kita akan bahas hijrah ke Habasyah. Masya Allah. Ibu punten, jadi tahun depan, berarti bukan bulan depan ya, insya Allah. Tahun depan ini waktu yang paling lama menunggu ya. Jadi mohon maaf kalau seandainya kadang di ahad keberapa kami sesuaikan jadwal yang kami kira-kira bisa untuk diluangkan waktunya untuk sahabat kami, teman-teman kami berdakwah di Terang Jakarta ini. Jazakumullah khair kepada Terang Jakarta, Masya Allah, dan Masjid At-Taqwa ini yang luar biasa memfasilitasi kita untuk belajar bersama-sama tentang Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan Sirah Nabawiyah ini, punten, yang terpenting meniru akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dikejar oleh kita dan itu yang benar-benar untuk digali oleh kita. Mudah-mudahan ini yang dapat sampaikan. Seperti yang telah dijanjikan di pertemuan yang lalu, izin 5 menit atau 10 menit gitu ya, 5 menit lah. Ada pertanyaan yang sudah disiapkan apa tidak? Karena kemarin kan kalau ada yang mau nanya silakan catat, mungkin panitia ada yang sudah menyiapkan. Oh ada, silakan dibacakan saja. Iya. Okay. 2 pertanyaan cukup ya? Cukup Abi. Silakan. Okay. Allah barik fiik. Izin Abi, pertanyaan pertama, jika saya ingin belajar sirah Nabi Muhammad secara lebih mendalam, sumber apa ya yang cocok untuk pemula Abi? Iya, jazakumullah khair. Banyak ya kitab Sirah Nabawiyah ini, Masya Allah, tabarakallah ya. Bahkan kalau bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat fillah mau baca saja gitu, kira-kira dari kitab apa yang paling mudah yang sudah ada terjemahannya, itu adalah ada yang namanya Ar-Rahiqul Makhtum, kirangan Syekh yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi. Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi ya, itu ada Ar-Rahiqul Makhtum, itu sudah ada terjemahannya. Dan Masya Allah, kitab ini yang direkomendasikan oleh dunia ya untuk mempelajari dari awal itu saja bacaannya. Lihat Ar-Rahiqul Makhtum. Ada lagi kitab-kitab yang lain seperti Ibnu Hisham, iya, ada lagi kitab itu juga dari Ustadz Asalim Fillah juga ada tuh, kalau nggak keliru, Sirah Nabawiyah untuk pemula, iya. Itu silakan untuk pemula yang asik, ada santai, ada gambar-gambar sedikitnya atau apa, silahkan, iya. Namun yang jelas untuk belajar yang namanya Sirah Nabawiyah, kalau yang juara di dunia waktu dilombakan oleh oleh panitia di sana Rabitah Alam Islami, itu adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Silahkan, iya, Ar-Rahiqul Makhtum, karangannya Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi dari India, dan punya kedekatan sendiri dengan keluarga. Alhamdulillah saya pernah satu kelas dengan putranya beliau. Oh, iya, satu kelas di Ummul Qura dengan putranya beliau lah gitu ya. Punten, bukan putranya, mantunya maksud saya. Dengan mantunya beliau itu pernah satu kelas, dan cerdasnya luar biasa, pinternya luar biasa. Iya gitu. Terima kasih. Ada satu lagi, mangga. Satu lagi Abi. Dari berbagai kisah tentang orang-orang yang menentang Rasulullah, namun kemudian berbalik menjadi pejuang dakwah pada masa itu, apa saja faktor yang menyebabkan hidayah Allah datang kepada seseorang? Ya, kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang tadinya membenci Rasulullah kok malah berbalik? Apa? Akhlak Rasulullah. Lihat akhlak Rasulullah. Ibu bapak punten, nggak usah lihat-lihat. Kita takdim hormat, lagi di podium, Masya Allah, kelihatan ke di luar itu ternyata akhlaknya nggak baik. Hormat lagi kadang-kadang kita. Kadang-kadang kita, kok begini ya, kecewa gitu ya. Makanya kalau dengan matan akhlaknya itu loh, akhlak.
Sampai Rasulullah mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Apa yang membuat para sahabat yang tadinya memusuhi Rasulullah menjadi apa? Senang, beriman. Pertama, akhlak Rasulullah. Satu itu. Yang kedua, Masya Allah, keindahan Quran. Banyak orang ternyuh dengan Quran. Yang ketiganya, bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah. Dan yang ketiganya apa? Akhlak para sahabat. Makanya kalau dulu seperti beberapa sahabat kalau di penjara, maksudnya bukan di penjara, disimpan, kalau zaman sekarang di penjara gitu ya, itu dekat masjid kan, di dekat masjid berdampingan dengan masjid, sehingga mereka di penjara disimpan, termasuk kepada waktu itu mantunya Rasulullah SAW, Abul As, itu di samping masjid. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ngelihat di masjid, ngelihat muamalah para sahabat, bagaimana para sahabat berjumpa, bagaimana dengan adanya Quran, bagaimana akhlak para sahabat masuk Islam. Punten kalau diringkas, karena akhlak Rasulullah, karena indahnya Al-Quran, karena doa Rasulullah, juga para akhlak sahabat, maka dakwah yang paling sulit, ulangi lagi sampai untuk teman-teman semuanya nih, dakwah yang paling sulit itu adalah dengan akhlak. Dakwah yang paling sulit itu dengan akhlak. Berapa banyak akhirnya orang menjadi Islam karena melihat akhlaknya. Itu gambarannya. Maka ada beberapa teman-teman kami yang mu'alaf dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, kok bisa jadi Islam? Jawabannya mengatakan, saya mempelajari Islam dengan mengatakan, punten, dari akhlak guru-guru kami yang ternyata Masya Allah akhlaknya luar biasa. Iya. Akhirnya yang belajar dari emang akhlaknya pertama, akhlak. Ada yang banyak seperti itu. Jadi punten, mereka menjadi Islamnya ternyata karena akhlak yang dilihatkan dan memang nampak di hadapan Rasulullah SAW. Maka punten, jaga akhlak kita. Mudah-mudahan akhlak kita mulia, karena akhlak ini yang akan menjadikan suatu hal yang paling baik. Akhlak paling ringan di keluarga, akhlak seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada semuanya akhlak. Maka Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, tidak menyempurnakan untuk haji, menyempurnakan umroh, menyempurnakan sedekah, menyempurnakan sholat, tapi menyempurnakan akhlak. Karena semuanya, sholat, puasa, haji, sedekah, ini mengkerucut untuk memperbaiki akhlak kita. InsyaAllah yang akan datang kita akan berbicara tentang masalah ini, ya, tentang masalah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam lagi. Terima kasih, jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita maju insyaallah subhanahu wa ta'ala, ya, yang insyaallah yang umroh tanggal 26 atau 27 gitu ya, mungkin tidak bersama kami tidak apa-apa, namun tahu beritanya di mana kami ada kajian di Mekah, silakan bisa datang untuk menghadiri kajian di tempat di mana kami nanti adakan kajian di Mekah ataupun di Madinah. Barang siapa mungkin ada di antara teman-teman berangkat haji atau umroh, ataupun maksudnya umroh, tiba-tiba pas waktunya kami dari sana, dari mulai tanggal 26 sampai tanggal 7 Januari. Jadi umroh terpanjang, 1 tahun kami umroh di sana insyaallah. Iya, jadi nanti Abi di mana nih? Abi Maki ada di Mekah nih sekarang, di Madinah nih. Ya udah kita lihat di Instagram. Setelah itu ada di sana. Kamu mau hadir, datang aja insyaallah, nggak ada masalah ya. Karena yang akan dikaji pun di sana adalah tentang Mekah dan Madinah. Itu sekali lagi sampaikan. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair Abi atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ilmunya semuanya. Kita doakan juga Abi yang nanti akan berangkat juga ya Abi ya. Masya Allah, ke umroh ini senang banget ya, nanti Story of the Universe-nya bisa di sana kajian langsung sama Abi ya. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan yang belum berangkat umroh bisa Allah mudahkan umroh tahun depan ya. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair semuanya. Terima kasih juga kepada sponsor kita